Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan waktu dan nikmat sehat walafiat untuk kita. Yang terhormat Ibu Apoteker Maya Arpania MSc selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum farmakoterapi. Dan teman-teman semua yang dapat berkenan menyaksikan pemaparan materi berikut. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alia Lutfia sebagai moderator akan memimpin pemaparan materi pada materi kali ini. Materi kali ini disusun oleh kelompok 6 kelas FM 21D dengan anggota kelompok bersama teman saya. Yang pertama ada Septiana Ditya Nugraha, ada Siva Khairiyah, dan ada Pertiwi. Langsung saja kepada pemaparan materi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini ada definisi mengenai pneumonia. Jadi pneumonia itu merupakan peradangan akut parenkim paru yang biasanya dari suatu infeksi saluran pernapasan, yaitu pernapasan bawah akut di mana asinus terisi dengan cairan radang yang ditandai dengan batuk dan disertai napas cepat yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan mikoplasma, yaitu fungi. Untuk materi selanjutnya ada etiologi pneumonia. Pada etiologi pneumonia itu dibagi menjadi beberapa penyebab ya. Yang pertama itu ada bakteri. Jadi pneumonia bakteri biasanya didapatkan pada usia lanjut. Organisme gram positif seperti Streptococcus pneumonia, S. aureus, dan Streptococcus pyogenesis. Selanjutnya ada bakteri gram negatif seperti pada Haemophilus influenza, yaitu ada Klebsiella pneumonia, dan ada pada P. aeruginosa. Selanjutnya ada pneumonia yang disebabkan oleh virus influenza yang menyebar melalui transmisi droplet. Cytomegalovirus dalam hal ini dikenal sebagai penyebab utama pneumonia pada virus. Ada pneumonia yang disebabkan oleh jamur. Jadi infeksi jamur seperti histoplasmosis menyebar melalui penghirupan udara yang mengandung spora dan biasanya ditemukan pada kotoran burung, tanah, serta kompos. Lalu ada pneumonia yang disebabkan oleh protozoa. Infeksi pada protozoa menimbulkan terjadinya pneumocystis carinii pneumonia. Biasanya menjangkit pada pasien yang mengalami imunosupresi. Oke, baik, saya akan melanjutkan. Di sini ada 4 patofisiologi. Untuk yang pertama, pneumonia merupakan inflamasi paru ditandai konsolidasi karena eksudat mengisi alveolus dan bronchioles saat saluran nafas bagian bawah terinfeksi. Respon inflamasi normal terjadi disertai obstruksi jalan nafas. Untuk yang kedua, partikel infeksius difiltrasi hidung atau terperangkap dan dibersihkan oleh mukus dan epitel bersilia di saluran nafas. Untuk yang ketiga, infeksi pulmonal bisa terjadi karena terganggunya salah satu mekanisme pertahanan dan organisme dapat mencapai traktus respiratorius terbawah melalui aspirasi maupun rute hematologi. Ketika patogen mencapai akhir bronchioles, maka terjadi penumpahan dari cairan edema ke alveoli, diikuti leukosit dalam jumlah besar. Untuk yang terakhir, ada kapasitas vital dan pemunahan
paru menurun dan aliran darah menjadi 13 terkonsolidasi. Area yang tidak terventilasi menjadi fisiologis right to left turn dengan ventilasi perfusi yang tidak pas dan menghasilkan hipoksia. Kerja jantung menjadi meningkat karena penurunan saturasi oksigen dan hiperkapnia. Untuk di sini ada penata laksanaan pneumonia. Aplikasinya ada manajemen umum, operasi thoracentesis, terapi obat pengobatan yang disebabkan bakteri, disebabkan virus, dan disebabkan oleh jamur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penata laksanaan pneumonia. Poin pertama itu ada manajemen umum. Bisa dilihat untuk poin pertama itu ada humidifikasi atau humidifier atau nebulizer jika sekret yang kental dan berlebihan. Lalu ada bagian oksigenasi, itu artinya jika pasien memiliki PaO2. Lalu di sini ada fisioterapi. Jadi fisioterapi itu berperan dalam mempercepat resolusi pneumonia. Pasien harus didorong setidaknya untuk batuk dan bernapas dalam waktu memaksimalkan kemampuan ventilator. Untuk poin yang ketiga ada hidrasi. Hidrasi itu seperti pemantauan asupan dan keluhan cairan tambahan untuk mempertahankan hidrasi dan mencairkan sekresi. Lalu di sini ada penata laksanaan pneumonia dengan cara operasi thoracentesis. Jadi operasi thoracentesis dengan tabung penyisihan dada mungkin diperlukan jika masalah sekunder seperti emfisema terjadi. Selanjutnya penata laksanaan pneumonia dengan cara terapi obat. Terapi obat pengobatan berdasarkan etiologi uji resistensi, tapi hal itu perlu waktu dan pasien pneumonia perlu diberikan terapi secepatnya. Maka biasanya diberikan antibiotik golongan penisilin G untuk infeksi pneumonia virus, eritromisin, tetrasiklin dilipat tetrasiklin untuk infeksi pneumonia. Selanjutnya ada penata laksanaan pneumonia yang disebabkan oleh bakteri. Yang pertama itu ada bakteri Streptococcus pneumonia. Itu diatasi dengan pemberian vaksin dan antibiotik. Contoh vaksinnya tersebut itu ada pneumococcal conjugate vaksin dan pneumococcal polysaccharide vaksin. Untuk antibiotik perawatan tipe pneumonia ini itu digunakan penisilin, amoxicillin, dan clavulanate acid serta makrolid antibiotik termasuk eritromisin. Selanjutnya ada bakteri Mycoplasma. Biasanya diberikan antibiotik makrolid seperti eritromisin, claritomycin, azitromisin, dan fluoroquinolones. Antibiotik ini umumnya diresepkan untuk merawat Mycoplasma pneumonia. Pneumonia disebabkan oleh virus. Nah, bagi pasien pneumonia yang disebabkan oleh virus, pengobatannya itu hampir sama dengan pada pasien flu. Nah, cuman ditekankan dalam penanganan penyakit pneumonia ini itu harus banyak beristirahat dan memberikan nutrisi yang baik untuk membantu pemulihan daya tahan tubuh. Karena kalau misalkan pneumonia ini disebabkan oleh virus, akan dikalahkan jika daya tahan tubuhnya tuh sangat baik gitu ya. Kemudian di sini ada pneumonia yang disebabkan oleh jamur juga, itu yang disebabkan oleh jamur itu cara pengobatannya itu sama dengan cara pengobati penyakit jamur lainnya. Jadi hal yang penting adalah pemberian obat anti jamur agar bisa mengatasi si pneumonia ini. Kemudian di sini ada contoh ya. Jadi si pasiennya itu berusia itu kurang dari 50 tahun dan dia mempunyai riwayat penyakit hipertensi stage 2. Nah, kemudian si pasien ini dengan penyakit pneumonia CAP ini
itu mempunyai hasil laboratorium yaitu dengan Hb 12 mg per dl. Kemudian eritrositnya sudah dicantumkan ya, 45.000. Kemudian thiobrositnya juga ada 2.500.000. Kemudian leukositnya 12.000. Hemotrokitnya 36%, LED-nya 100 mm per jam. Kemudian pemeriksaan radiologinya tuh udah plus sama pneumonia-nya. Nah, karena dia memiliki usia kurang dari 20 tahun, maka ada tanda-tanda vital nih yang tidak normal, yaitu kayak seperti kesadaran, itu kayak komposmenitis gitu ya. Kemudian RN-nya tuh 27 kali per menit, terus nadinya tuh 120 kali per menit, tekanan darahnya tuh 160 per 100 mmHg, kemudian temperaturnya 38,5 derajat Celcius, dan pemeriksaan aukulogis paru-parunya terdengar bunyi nongki di paru-paru kanan. Nah, kemudian di sini ada terapi non farmakologinya, yaitu istirahat yang cukup, waktu tidur kurang lebih 8 jam, mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, mineral, vitamin dan protein, kemudian berolahraga secara teratur dengan berjalan kaki atau berjalan santai selama 30 menit di pagi hari. Kemudian pasien diminta mengatur napas di pagi hari saat bangun tidur. Kalau terapi farmakologinya yaitu meminum levofloxacin 500 mg, aturan pakainya 1 kali sehari. Nah, biasanya ini sesudah makan. Untuk durasi terapinya itu kurang lebih 10 hari. Nah, untuk efek samping si levofloxacin ini yaitu ada insomnia, sakit kepala, edema. Dan si levofloxacin ini kan antibiotik ya, harus dihabiskan. Kemudian yang kedua ada clortalidon, dosisnya 12,5 mg. Nah, aturan pakainya juga sama, sekali tuh satu tablet 1 hari. Durasinya tuh kurang lebih 8 minggu. Dan efek samping obat tersebut yaitu hipotensi, diare, dan konstipasi. Kemudian ada asetilsistein 5-10 mili. Ini yang berbentuk nebuler ya. Aturan pakainya tuh 8 jam sekali. Jadi durasi terapinya tuh kurang lebihnya 1 minggu. Dan efek sampingnya tuh spes bronkus ya. Kayak terus kemudian ada timbul mual, muntah, stomatitik, pilek. Karena habis mungkin ini ya terapinya berbeda, dan terbentuk sekret yang berlebihan. Nah, terima kasih, itu aja yang bisa kami sampaikan. Kembali lagi ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri 1, 2, dan 3. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat kelompok saya sampaikan. Sebelumnya, jika ada yang kurang jelas dari penjelasan materi kita tadi, silakan untuk bertanya pada sesi perkuliahan nanti. Terima kasih yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.